penting. Tidak terasa kalau kita sudah berjalan 2 tahun, tinggal 3 tahun, itu pun 1 tahun biasanya untuk persiapan laporan menghadapi kegiatan muktamar. Itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa kepemimpinan yang diharapkan di Aisyah adalah kepemimpinan yang menggerakkan. Aisyah sebagai organisasi pergerakan yang harus bergerak dinamis, yang kekuatannya itu terletak pada kepemimpinan dan kadernya. Aktif dan tidaknya organisasi itu tergantung pemimpin sebagai kekuatan penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan yang dinamis. Maka perlu dikembangkan kepemimpinan yang transformatif, bukan yang transaksional. Ini yang terus kita tanamkan, baik kepada anggota pimpinan maupun anggota yang sudah bergabung dengan Aisyah. Langkah prioritas sejak muktamar di Makassar berlanjut ke Surakarta, maka kita terus perlu melakukan revitalisasi, yaitu penguatan cabang ranting melalui kegiatan keluarga sakinah dan qaryah thayyibah, pengembangan pimpinan dan kader Aisyah, yang ketiga amal usaha Aisyah, yang keempat optimalisasi peran Aisyah dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun proses revitalisasi yang terus kita lakukan itu mulai dari penataan, pembinaan, peningkatan, dan pengembangan. Program itu tidak akan berjalan jika kepemimpinan yang di bawah tidak dinamis. Mungkin sering saya sampaikan, baik di dalam pelatihan daerah, namun ketika kepemimpinan itu tidak bisa kita gerakkan di ranting, apalagi itu PR di Tanwir yang insya Allah akan dilaksanakan pada pertengahan Januari nanti. Kalau di Muhammadiyah ada LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, dan kami pikir di Aisyah itu juga perlu, karena anggota kita sebagai objek yang menjadi sasaran dakwah kita itu ada di ranting. Ini yang pertama yang perlu pendataan dan pengembangan. Alhamdulillah hari ini kita harus mengadakan walaupun dengan daring, ya. Hanya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan mohon maaf kepada ibu-ibu pimpinan daerah kalau di bulan November Desember ini kami sering mengundang kegiatan-kegiatan majelis yang berkaitan seperti TOT, ada pelatihan, ada memang yang kaitan dengan keterampilan, itu memang tidak bisa kalau kita lakukan dengan daring, ya, sehingga dibutuhkan kehadiran. Namun tetap akan kami pertimbangkan hal-hal yang terkait dengan materi seperti pengajian, seperti seminar-seminar, workshop, kita usahakan dengan daring. Namun untuk TOT, untuk keterampilan, ya ini memang harus dihadirkan. Nah, ibu-ibu sekalian yang komitmen kita pada tujuan yang akan kita raih
Ini yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita pahamkan pada anggota kita bahwa tujuan kita beraisyah itu untuk menegakkan agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa yang kita lakukan merupakan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu bi amwalikum wa anfusikum. Modalnya adalah harta dan jiwa. Mentalitas kita dipertaruhkan. Sejauh mana kita punya kekuatan mempertahankan apa yang telah dirintis oleh diri kita kiamat dahlan. Untuk itulah maka pimpinan daerah Jawa Timur, se-Jawa Timur, bagaimana karena berjuang itu menggunakan harta, kita harus pandai-pandai mengelola harta itu. Bagaimana kita juga punya tambahan sumber dana, sumurnya ditambah. Kalau sumurnya ditambah, maka menyiram tanaman itu akan mudah karena airnya sudah banyak. Itu persoalan komitmen. Yang kedua, persoalan kompetensi, keberagamaan. Di Aisyah itu masih, kalau kami datang ke daerah, kenapa mereka kok masih pakai cadar yang modelnya seperti itu? Ya, itu nanti akan dipertanyakan oleh anggota di bawahnya karena itu merupakan ciri dari gerakan lain. Jadi masih banyak paham-paham dalam ibadah, dalam masalah prakteknya. Nah ini kami berharap pada pimpinan daerah untuk lebih serius paham agama yang dipahami oleh Muhammadiyah ini betul-betul dilatihkan, disampaikan kepada pimpinan terutama. Yang ketiga, persoalan integritas pribadi, kaitannya dengan akhlak. Maka sering saya sampaikan, kita ini bukan pengurus tapi pimpinan. Maka kalau pimpinan dimanapun berada, tampilan kita mulai dari berpenampilan, berpakaian, pola pikir, berkomunikasi, itu bagaimana kita berupaya untuk tampil sebagai seorang pimpinan. Jadi kalau ditanya, ini Anda pengurus Aisyah? Oh bukan, tuh kami pimpinan, sehingga disitulah yang akan bisa memotivasi diri berkaitan dengan akhlak kita. Jadi kepemimpinan sebagai proses manajemen yang berorientasikan pada human relation, hablum minan nas, istilah Al-Qur'annya, konsep diri bagaimana mentauhidkan Allah secara konsis dengan mampu melihat orang lain. Manusia itu multi kompleks. Disinilah kita banyak gagal. Jadi kalau ada anak-anak bal, ada anak pang, ya kami kemarin minggu yang lalu Jumat itu di Batu, ya itu macam-macam komunitasnya. Bagaimana cara mendekati mereka? Ini kita seringkali gagal karena mentauhidkan Allah secara konsis itu kita mampu melihat orang lain itu yang multi kompleks, yang ini menjadi bidang garap Aisyah. Dan bahkan kalau kita lihat pada surat Ali Imran, ya tadi sebenarnya saya pesankan itu juga dibaca ayat 159. Pemimpin harus mampu menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan tata kelola. Jadi kita urai bahwa berkaitan dengan tata kelola, Tarjih sudah memberikan keputusan fikih tata kelola berdaya insani. Jadi ini yang tidak akan pernah putus. Yang kedua, prinsip yang menyangkut sistem. Ya, menyangkut sistem. Nah, ini yang
yang kita lakukan di Aisyah Jawa Timur. Jadi penataannya itu bagaimana menata orang, tidak rangkap-rangkap jabatan. Konsepnya dulu 9 pimpinan daerah, 7 orang pimpinan cabang, 5 orang pimpinan ranting. Ini penggerak, ini muharrik. Jangan nyambi-nyambi ngurusi di kepemimpinan di bawahnya. Maka kami mudah-mudahan ke depan ini sudah bisa berubah. Pimpinan yang sudah menjadi pimpinan purna tidak menjadi penasehat, tapi bagaimana masuk di tim pengembang. Yang ada 2 yang perlu pakar, perlu yang sudah punya pengalaman, pengembangan SDM dan pengembangan aset ya. Ini yang kami lakukan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh daerah arah pimpinan wilayah itu mau kemana ya. Nah, untuk itulah ada penataan, ada pendataan. Jadi data-data kami kepingin ya, minta data jumlah ranting itu berapa. Jadi akan lebih bagus bahwa setiap pergantian itu harus kelihatan sejauh mana perkembangan wilayah dakwah kita. Jadi kalau ada kabupaten, jumlahnya kecamatannya ada 15 misalnya, rantingnya cabangnya masih 5, berarti kita masih belum berkemajuan. Ya, jadi setiap periode harusnya ada tambahan. Kalau di daerah tambahan cabang, barangkali masih ada daerah yang ada cabang. Hal yang perlu saya sampaikan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan kita mungkin seluruh nasional, bukan hanya Jawa Timur. Pilkada sudah selesai. Mari kita sebagai pimpinan pandai-pandai menempatkan diri kita bahwa tugas dakwah, siapapun yang menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, tugas kita tetap yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, terus kita lakukan. Ikhtiar dan doa untuk bagaimana kita sebagai Aisyah tetap kritis. Tapi bukan seperti tawon ya, asal ngentep itu tidak. Namun bagaimana pendekatan yang harus kita lakukan bukan hanya sekedar minta dana, minta proyek, tapi bagaimana kita bisa memberikan masukan-masukan agar dengan hadirnya Aisyah itu dirasakan oleh masyarakat ya, maka disinilah yang menjadi titik dari tujuan yang dicita-citakan oleh persyarikatan kita Aisyah. Dan sekarang musim hujan, kalau sudah hujan biasanya diiringi dengan bencana. Tanggal 28 setelah pilkada sudah selamat datang di Kabupaten Malang, sudah banjir bandang ya Bu ya. Jadi kita harus majelis kesehatan ya, kalau di daerah tidak ada LLHPB, tapi majelis kesehatan itu terus melakukan sosialisasi walaupun tidak punya rumah sakit, karena tidak semuanya daerah punya rumah sakit. Sosialisasi bagaimana menjaga kesehatan ada divisi kesehatan masyarakat ya, ada kesehatan masyarakat. Ini kita sosialisasikan. Anak-anak sudah banyak yang kena cacar ya, dengan cacar air dan sebagainya, sehingga hal-hal yang bersifat teknis yang kita lakukan, urusan yang besar, kerugian besar dari bencana, tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau pemerintah tidak hadir, maka Aisyah harus mengingatkan pembangunan sarana prasarana yang hancur karena banjir itu adalah tanggungan pemerintah. Aisyah memberikan memberikan seperti makan dan sebagainya. Jadi ini pesan kami, ikhtiar dan doa, ajari anggotanya bagaimana ketika jangan sampai pimpinan Aisyah ada angin nggak hafal.
bagaimana doanya ketika ada angin, terjadi angin. Nah, jadi ini tidak semuanya diselesaikan dengan Al-Fatihah ya Bu ya. Jadi ini kuncinya ada di daerah masing-masing. Nah, untuk itulah maka kegiatan hari ini berikan evaluasi nanti bagaimana nanti ditindaklanjuti di daerah untuk persiapan tanwir dan kaitannya dengan data-data yang mungkin diperlukan oleh pimpinan wilayah sebagai laporan yang harus kita sampaikan nanti di acara Tanwir 1. Insya Allah nanti juga akan disampaikan peserta yang akan mewakili dari hasil rapat pleno yang dilakukan oleh pimpinan wilayah daerah yang diharapkan bisa mengikuti Tanwir 1 itu berdasarkan data-data yang mereka belum pernah datang ke kegiatan Tanwir ya. Jadi ini kita berdasarkan data yang sudah